Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membawakan materi tentang koordinat kartesius. Sebelumnya, apa kabar semua adik-adik di sini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Meskipun kita sekarang sedang berada pada masa pandemi ini, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa, kita juga harus tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga keluarga kita termasuk diri kita dalam penyebaran virus corona. Untuk video kali ini, kompetensi dasarnya adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan juga KD 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Baik, kita lanjutkan. Lihat teks di atas ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi konsep diagram kartesius, mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius, mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius, kemudian mendeskripsikan langkah-langkah dalam menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius, kemudian menentukan jarak antara dua titik, kemudian menentukan luas daerah pada bidang kartesius, menghitung luas suatu daerah pada peta, kemudian menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat kartesius, dan yang terakhir menyelesaikan masalah tentang bidang koordinat kartesius. Untuk lebih memahami apa itu koordinat kartesius, perhatikan ilustrasi berikut. Bella dan Dipa ingin berkunjung ke rumah gurunya, yaitu Bu Badiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Dipa berangkat bersama dari sekolah. Dengan menggunakan sepeda, mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Dipa, seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Dipa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak pembelajarannya. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dengan memiliki sumbu yang tetap. Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang biasa kita sebut absis dan sumbu Y disebut ordinat. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan koordinat dari suatu titik, menentukan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, dan menentukan posisi suatu titik terhadap titik yang lain sebagai acuan. Pada sistem koordinat kartesius, sumbu Y merupakan garis yang vertikal, sedangkan untuk sumbu X merupakan garis yang horizontal. Jadi kalian jangan sampai salah ya untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y. Baik, di sini kita akan lanjutkan pembelajaran untuk memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Di sini saya punya 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D.
Titik A berada pada titik koordinat 5,7. Ini berada pada kuadran 1. Kenapa titik A ini ada di kuadran 1? Karena A-nya itu ada di koordinat X positif, sedangkan 7-nya itu berada di koordinat Y positif. Jadi kalau kuadran 1 berarti sumbu X-nya positif dan Y-nya juga positif. Nah, yang kedua, titik B berada di kuadran 2 karena kuadran 2 ini memiliki sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang positif. Jadi kalau ada titik koordinat dengan sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif, sudah pasti bisa kita tebak bahwa titik tersebut berada pada kuadran 2. Selanjutnya untuk titik C berada di kuadran 3, alasannya karena titik X-nya negatif dan kemudian sumbu Y-nya juga negatif. Jadi kalau ada titik koordinat dengan sumbu X dan Y-nya sama-sama negatif, maka sudah pasti kita tebak atau kita jawab saja titik koordinat tersebut berada pada kuadran 3. Selanjutnya kuadran 4, ini lihat posisi titik D di sini berada pada kuadran 4 karena pertama untuk sumbu X-nya adalah 3 positif dan Y-nya koordinat sumbu Y-nya ada di negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa kuadran 1 yaitu X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian untuk kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya itu negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Yang harus diperhatikan untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah arah panah ke kanan pasti akan bernilai positif. Arah panah ke kiri bernilai negatif, untuk ke atas positif dan ke bawah negatif. Perhatikan di sini saya mempunyai 4 buah titik, yaitu titik A, B, C, D. Kita bahas satu-satu. Untuk titik A. Titik A itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Jadi penulisannya titik A itu ada di titik koordinat 2,6. 2-nya untuk sumbu X dan 6-nya untuk sumbu Y. Begitupun untuk titik B. Titik B itu memiliki 5 satuan terhadap titik Y dan memiliki 5 satuan terhadap titik X. Jadi di sini titik B ini sama-sama memiliki 5 satuan terhadap titik X dan titik sumbu Y. Kemudian untuk penulisan sendiri, titik koordinat B itu berada pada negatif 5,5. Negatif 5 untuk sumbu X, untuk sumbu Y-nya adalah 5. Jadi kalian jangan sampai salah menuliskan atau salah menebak. Dalam penulisan titik koordinat, sumbu X ditulis terlebih dahulu, disusul kemudian sumbu Y. Kemudian berikutnya untuk titik koordinat C, ini berada pada 6 satuan terhadap titik Y dan juga 4 satuan terhadap titik X. Ya, jadi caranya seperti itu. Kebalikan dari penulisannya. Karena di sini ditulis untuk titik koordinat C itu adalah negatif 6 untuk sumbu X dan negatif 4 untuk sumbu Y. Tapi cara pembacaannya di dalam memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah titik koordinat C itu berada pada 6 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Seperti itu ya cara membacanya. Dan yang terakhir adalah titik koordinat D. Titik koordinat D berada pada
3 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X. Seperti itu ya cara bacanya. Jadi kebalikan dari penulisannya, kalau penulisannya adalah 3, negatif 5, 3-nya untuk sumbu X dan negatif 5-nya untuk sumbu Y. Seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah titik koordinat D itu berada 3 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan untuk penulisan titik koordinatnya sendiri, titik koordinat D itu berada pada 3, negatif 5. 3-nya untuk sumbu X dan negatif 5-nya untuk sumbu Y. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi sudah kita belajar tentang memahami posisi terhadap titik asal yaitu 0,0, maka untuk saat ini kita akan belajar tentang cara memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Misalkan saya punya pos utama di sini, kemudian untuk pos utamanya berada pada titik koordinat negatif 4,4. Nah, saya juga punya pos 1 di sini, pos 2 di sini, dan tenda 1 di sini. Nah, bagaimana cara kita menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A dan B, yaitu pos utama. Nah, yang pertama adalah pos 1. Pos 1 ini memiliki 8 satuan terhadap posisi utama dan 1 satuan terhadap posisi utama. Kita lihat saja kotaknya. Kotak dari pos 1 dengan kotak posisi utama memiliki 8 kotak. Berarti kita baca saja untuk pos 1 ini berada pada posisi 8 satuan terhadap pos utama dan juga 1 satuan terhadap posisi utama. Yang kedua adalah pos 2. Pos 2 ini berada pada 9 satuan pada pos utama dan juga negatif 9 satuan terhadap posisi utama. Lihat saja untuk garis vertikal dan horizontalnya, kita hitung kotaknya ada berapa. Jadi kita bisa menentukan bahwa titik pos 2 itu berada pada 9, negatif 9 terhadap pos utama. Dan yang terakhir adalah tenda 1. Tenda 1 berada di 12,4, 12 kotak yang horizontal dan 4 kotak untuk vertikalnya, begitu ya. Nah, itu dia pembahasan tentang memahami posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik AB. Di sini saya ilustrasikan untuk titik tertentunya ada di pos utama. Baik, kita akan lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Di sini saya punya garis L1, L2, L3, dan L4. Yang pertama ada L1. L1 ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X, dan kemudian selain sejajar dengan sumbu X, garis L1 ini juga tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu juga dengan L2. L2 ini juga sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian L3 juga sama. L3 ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X, kemudian tegak lurus juga dengan sumbu Y. Nah, yang keempat adalah L4 juga sama. L4 juga merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Tuh. Kemudian ada juga garis yang sejajar dengan sumbu Y dan kebalikannya, yaitu tegak lurus dengan sumbu X. Di sini saya punya garis M1, M2, M3, dan M4. M1 ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y, kebalikan dari tadi ya. Sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu
X. Kemudian M2 juga sama, M2 ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis yang ketiga adalah M3. M3 juga sama, sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian yang terakhir adalah M4. M4 juga sama, M4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian tegak lurus dengan sumbu X, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis-garis yang memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Pertama, saya mempunyai satu buah garis, kita namakan saja garisnya N1, dan garis yang kedua dengan nama N2. Nah, garis ini merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini adalah letak titik potongnya. Jadi sekali lagi, untuk garis-garis yang bertemu dan memotong sumbu X dan sumbu Y akan memiliki satu buah titik potong. Nah, bagaimana penjelasan yang telah disampaikan? Mudah-mudahan semuanya mengerti dan paham ya. Nah, kita simak penjelasan berikutnya. Baik, untuk lebih memahami tentang materi yang telah disampaikan, kita akan latihan bersama ya. Perhatikan baik-baik, di sini ada sebuah soal. Titik apa saja yang berada di koordinat 3,5, negatif 5, negatif 5 dan 3, negatif 3. Kita lihat di sini untuk 3,5 ini berarti kan 3-nya X dan 5-nya itu Y. 3 positif berarti ada di X positif ada di sini, dan 5 positif berarti kan ada di Y positif, berarti 1 titik A. Kemudian yang kedua adalah negatif 5,5, berarti kalau X-nya positif negatif dan juga Y-nya negatif sudah pasti berada di kuadran 3. Berarti ini ya, negatif 5, negatif 5. Berarti jawabannya adalah A, E, kemudian yang terakhir 3, negatif 3. Berarti kan kalau X-nya 3, kemudian Y-nya itu negatif 3, berarti pasti ada di kuadran berapa? 4 berarti ya, karena X-nya positif dan Y-nya negatif. Berarti jawabannya adalah titik A, titik E, dan titik G ya. Kita cari A, E, dan G. A, E, dan G, berarti jawabannya adalah D. Oke, jawabannya benar. Kemudian lanjut di soal berikutnya. Ini ya penjelasannya. Kemudian untuk soal berikutnya, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A sampai ke titik M. Sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Perhatikan di sini untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Berarti kan kalau dari A mulainya berarti dimulai dari kuadran 2, kemudian melanjut ke kuadran 1, kemudian kuadran 4, baru titik akhirnya di M itu ada di kuadran 3. Maka jawabannya adalah 2, 1, 4, 3. Mana? 2, kemudian 1, kemudian 4, kemudian 3. Berarti jawabannya C ya. Oke, jawabannya benar. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini kita amati bahwa gambar di atas ya. Tentukanlah koordinat titik-titik A, B, C, D terhadap titik G sebagai pusatnya. Nah, kita lihat titik G berada di mana? Nih, ini namanya posisi titik G. Titik G terhadap A. Titik G terhadap A berarti kita hitung kotaknya ada
13 karena hanya di sini kita lihat dulu garis horizontalnya sampai ke titik A. Di sini ada 13. 13-nya karena majunya ke arah kiri berarti nilainya negatif, berarti 13 negatif. Berarti jawabannya antara A sama B. Ini sudah pasti salah karena dari G ke A itu sebagai titik pusat, maka untuk 13 positif ini salah ya. C dan D ini salah karena dari G ke A itu arahnya ke kiri, berarti nilainya pasti negatif gitu ya. Kemudian dari G ke kiri sebanyak 13 kotak, berarti negatif 13, sama ke atasnya berapa ini? Nah, dari sini 1 2 3 4 5 berarti negatif 13,5. Nih antara dua ini ya kita lihat. Kemudian titik A sudah, titik B. Titik B berarti dari G ke B itu sebanyak 12. 12-nya kalau dari G ke B itu berarti kan arah panahnya ke kiri. Berarti kalau ke kiri nilainya itu sudah pasti negatif karena semakin ke kiri semakin kecil. Maka di sini kita bisa lihat bahwa untuk posisi G ke B itu nilainya negatif sebanyak 12 kotak. Berarti negatif 12, kemudian ke atasnya 2 harus positif ya, karena dari sini ke atas itu berarti kan arah panahnya naik. Nah, berarti nilainya harus positif, berarti negatif 12,2. Kemudian ini kalau di sininya 12 yang B berarti sudah pasti salah ya. Baik, kita lihat saja untuk selanjutnya, tidak usah kita periksa lagi karena di sini awalnya saja sudah salah. Berarti kita sudah punya jawabannya yang A ya, jawabannya benar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya untuk lebih memahami lagi tentang materi-materi tentang garis koordinat kartesius. Di sini saya punya soal, sebutkanlah koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0. Perhatikan di sini untuk titik A, karena titik acuannya 0, titik acuannya adalah 0, berarti kita mulainya dari sini. Dari 0 ke A itu berarti untuk X-nya adalah berapa? 1, 2, 3. Berarti X-nya 3, kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A-nya itu 3,5. Kita cari di sini 3,5. Nah, ada di B ya. Kita lihat saja sebelum kita pilih jawabannya B, kita lihat yang titik B. Titik B ini kalau dari 0 X-nya itu berapa? Berarti ke kiri. Kalau ke kiri berarti arah panah ke kiri, nilainya akan negatif ya. Negatif, kita hitung kotaknya ada 8, berarti negatif 8 ke atas. Kalau ke atas berarti positif, sebanyak 5 kotak berarti negatif 8,5. Ini juga sama untuk C dan D nya, bisa kita lihat sendiri. X nya adalah negatif 8, kemudian kalau turun ke sini untuk sumbu Y nya berarti kan negatif berapa kotak? Di sini 3 kotak, berarti negatif 8, negatif 3. Sudah pasti jawabannya adalah B. Kita coba cek ya kebenaran jawabannya. Oke, ternyata jawabannya benar seperti itu ya. Bagaimana adik-adik, masih semangat dalam mempelajari koordinat kartesius? Kalau begitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini dia penjelasan tentang jawaban yang tadi. Kemudian di sini kita mengamati gambar di samping adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kita dituntut untuk mencari mana garis yang sejajar dengan sumbu X. Mana sumbu X? Sumbu X kan garis yang horizontal. Berarti kalau yang disebut dengan garis yang sejajar dengan sumbu X sudah pasti garis yang BA dan juga CD.
D. Karena tidak mungkin kalau garis BC itu sejajarnya dengan sumbu Y, bukan dengan sumbu X. Kemudian garis AD juga ini sejajarnya dengan sumbu Y, bukan sejajar dengan sumbu X. Kemudian untuk garis BA dan juga garis CD ini tegak lurus dengan sumbu Y. Ini dia, ini sumbu Y. Berarti jawaban yang tepat untuk garis yang sejajar dengan sumbu X kemudian tegak lurus dengan sumbu Y, itu jawabannya adalah garis AB dengan garis CD. Berarti jawabannya AB dan CD. Kita cari AB, CD, AB dan CDO. Berarti jawabannya adalah garis yang C gitu ya. Pilihan jawabannya adalah yang C. Nah, ternyata jawabannya benar seperti itu ya. Baik, itu dia pembahasan dan sekaligus latihan soal berkaitan dengan pembahasan koordinat kartesius. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi koordinat kartesius. Mudah-mudahan adik-adik semua paham dan bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian bagi adik-adik yang belum mengerti tentang koordinat kartesius, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.